Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saatnya kita akan bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya.
Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Silakan dulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan, nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah segala dosa kami dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama sampai 12. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayat 12. Kita akan membacanya secara responsorial. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Dan supaya kami berkuasa di hadapan dan orang jahat, dan semua orang beriman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesan kepadamu, kamu lakukan dengan kami. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketebahan Kristus.
sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadi diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 399 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kor remaja.
Keluarga jemaat. Shalom. Keluarga jemaat, buat kita minggu ini tanggal 3 Mei 2026 dengan topik Marende tu Jehovah. Aku menyanyi bagi Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Kantate. Artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1a. 2. Statistik. 1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah di Minggu 26 April 2026. 1. Ibadah bahasa Batak 196 orang. 2. Bahasa Indonesia 131 orang. Pos pelayanan Goa 53 orang. Sekolah Minggu HKBP Makassar 106 orang. Sekolah Minggu Poster Goa 12 orang. Live streaming 18 akun. 2. Baptisan. Pada hari Minggu 17 Mei 2026 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. A3. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 3 Mei 2026 telah diterima jemaat HKBP Makassar keluarga Bapak Raymond Renaldi Panjaitan, Ibu Rolihami Paramita Boru Purba, dan 1 orang putra Raihan Derma Panjaitan yang datang dari gereja GKPI Jemaat Khusus Tarutung Kota. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Asar Mangung, Dusun Somba, Desa Sombala, Patalasang, Kabupaten Takalar, Pos Pelayanan Goa. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. 1. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. Pada hari ini, Minggu 3 Mei 2026, kita akan menetapkan persembahan ke depan altar untuk pembangunan HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. 1. Wilayah Efesus pada hari Selasa 5 Mei 2026 di rumah keluarga John F. Simaremare, Endang D. Borselaan. Alamat Geraha Indah Family, Blok D, nomor 10 Gorong. 2. Galilea pada hari Selasa 5 Mei 2026 di rumah Amang Riki B. Sinaga S. Borusilaban. Alamat Jalan Pesona Baronggong, Indah Blok A1 nomor 25. 3. Wilayah Korintus pada hari Rabu 6 Mei 2026 di rumah keluarga Nyonya Sitorus ED Borumanurung. Alamat di gedung sekolah minggu. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di Pos Pelayanan Goa. Pada hari Minggu 3 Mei 2026, paduan suara yang melayani di ibadah Minggu di Pos Pelayanan Goa adalah Kor Ama Ebenezer. 2. Pada hari Minggu 10 Mei 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di Pos Pelayanan Goa adalah Kor NHKBP. A2. Ibadah Sabtu Ceria. Pada hari Sabtu 9 Mei 2026 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria dengan tuan rumah pengurus seksi sekolah minggu. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu masuk pada pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu supaya menghadirinya. A3. Pencarian dana panitia transformasi. Pada hari ini, Minggu 3 Mei 2026, Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 akan mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut untuk pelaksanaan HUT ke-65 dan Pesta Huria HKBP Makassar. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Nyonya Insinyur MC Matupang KR Boru Simajunta. 2. Nyonya Situa B Banjarnahor Boru Mandulang.
3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya W Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya Ije Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. 8. Nyonya P Silaban Boru Pakpahan. 9. H Sitorus Pane. 10. SPP Pasaribu. 11. Nyonya N Simoping HBP Boru Tagaol. 12. Situa H Simanun Khalid SE. 13. Miesa Nihita Boru Hasibuan. 14. Metesa Serenauli Boru Hasibuan. 15. Nyonya H Simajuntak Boru Bakara. Yang ke-16. Ruth Amalia Boru Nenggolan. 17. Nyonya Sintua M Sinaga Boru Bukit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Jemaat yang berulang tahun kelahiran dari 4 sampai 10 Mei 2026, anak-anak remaja dan dewasa sekitar 13 orang, ulang tahun kelahiran sekolah minggu 3 orang, ulang tahun pernikahan 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. Jadwal pemakaian gereja dapat kita lihat di grup wilayah masing-masing dan juga laporan keuangan di wilayah masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita minggu ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita di Minggu Kantate ini diangkat dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 14. Keluaran 15 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Allahku kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah lautan. Kata musuh, aku akan mengejar. Aku mencapai mereka. Aku akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusan, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, setelah kita membaca nats ini dipenuhi dengan kata-kata puisi, mau menunjukkan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya kuasa, kekuatan, dan juga keajaiban Tuhan di mata bangsa Israel dan juga di mata orang-orang di sekitar Israel, termasuk orang Mesir. Kedahsyatan kuasa Tuhan itu semakin nyata mereka lihat
sehingga mereka bernyanyi, sehingga mereka mensyukuri pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, mau melewati Laut Tiberias atau Laut Merah. Di Laut Merah mereka khawatir karena mereka melihat tidak mungkin bisa melewati air, melewati laut untuk bisa selamat. Padahal di belakang mereka sudah banyak perwira-perwira dan para prajurit dari Mesir untuk membunuh mereka, mengejar mereka, bahkan berencana membawa kembali bangsa Israel untuk diperbudak di tanah Mesir. Tetapi dengan keajaiban dan kuasa Tuhan membukakan air, membukakan laut, sehingga mereka bisa melewati, sehingga mereka bisa selamat dari pengejaran orang-orang Mesir. Setelah bangsa Israel selamat dari pengejaran para prajurit Mesir, ternyata juga Allah masih menunjukkan kuasa-Nya. Orang Mesir, para prajurit Mesir, mereka tidak bisa sampai ke seberang. Mereka masih di tengah laut. Mereka hanyut, mereka mati, mereka tenggelam seperti batu, seperti yang dikatakan tadi dalam nats. Sebesar apapun kekuatan bangsa Mesir, sebesar apapun kebentaran mereka, mereka tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Mereka tidak mampu menyelamatkan dirinya dari hukuman Tuhan di Laut Tiberias atau di Laut Merah. Dari sanalah pengakuan dari Musa dan bersama bangsa Israel menyanyikan pujian bagi Tuhan karena begitu luar biasa kuasa Tuhan yang mereka nikmati, kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan yang menyelamatkan mereka, menjaga mereka, bahkan menyeberangkan mereka sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke tanah perjanjian. Kalau dari sisi teknologi, dari sisi kekuatan manusia, dari sisi kebentaran bangsa Israel, itu mustahil mereka bisa menyeberangi laut. Bahkan hanya sungai kecil pun susah kita seberang. Bahkan banjir bandang susah kita lewati. Tetapi ini laut bisa mereka lewati hanya karena kuasa dan kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, sehingga mereka bernyanyi, mengungkapkan perasaan mereka, mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan yang sangat-sangat mengasihi mereka sehingga mereka bisa selamat. Keperkasaan Tuhan bukan hanya menyelamatkan ternyata. Keperkasaan Tuhan bukan hanya menghantarkan mereka ke seberang, tapi mereka juga melihat bahwa keperkasaan Tuhan menghukum orang yang selalu mengejar-ngejar mereka, yaitu musuh mereka, orang Mesir, yang berencana, yang selalu ingin memperbudak orang Israel. Justru Allah menghukum umat Israel, dan itu nyata mereka lihat, nyata di depan mata mereka, bagaimana mereka lewat dan bagaimana Allah kembali menghukum bangsa Mesir. Mereka betul-betul melihat keperkasaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dikasihinya dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin memperbudak manusia, yang memperbudak bangsa Tuhan. Bukan hanya penyelamatan yang mereka syukuri, bukan hanya keperkasaan Tuhan yang mereka syukuri,
tetapi mereka juga mensyukuri kekudusan Allah. Yang nyata mereka lihat bahwa Allah tidak pernah kompromi dengan orang-orang jahat, tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang merencanakan kejahatan di tengah-tengah kehidupan ini, apalagi terhadap umat Tuhan, terhadap bangsa Israel. Allah selalu hidup di dalam kekudusan, dalam melaksanakan dan juga di dalam penyelamatannya, dan juga di dalam pemeliharaan, dan juga di dalam keperkasaan Allah di tengah-tengah pandangan Musa dan juga pandangan Israel, sehingga mereka bersyukur, sehingga mereka bernyanyi kepada Tuhan. Itulah latar belakang nats ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk menghantar kita untuk semakin memahami begitu luar biasa kekuatan Tuhan dan luar biasa kasih Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, luar biasa keperkasaan Tuhan untuk membentengi umatnya, dan luar biasa keperkasaan Tuhan untuk melakukan, untuk menjalankan kasih-Nya kepada manusia. Dari sana kita mau dihantarkan melalui minggu kita pada hari ini, di minggu Kantate, bernyanyilah bagi Tuhan. Dalam minggu Kantate ini kita mengambil topik di gereja kita HKBP, aku bernyanyi bagi Tuhan. Tadi orang Israel sudah bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau diajak bagaimana kita untuk bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita masa ini, dan bisa melihat perbandingan-perbandingan dari perjanjian lama, dari peristiwa air Laut Merah atau Laut Tiberias. Mari kita coba definisikan dulu apa itu bernyanyi. Kalau kita coba melihat dari Google, banyak bisa pengertian dari bernyanyi. Bisa seperti anak remaja tadi bernyanyi, menyanyikan lagu puji-pujian. Bisa seperti kita tadi menyanyikan beberapa dari kidung jemaat, dan juga dalam liturgi kita ada beberapa nyanyian sambutan dari jemaat, dan juga bisa dengan nyanyian seperti mungkin acara kita tadi malam. Itu salah satu ekspresi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena keperkasaan Tuhan, karena kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ada lagi yang lebih luas makna dari bernyanyi, yaitu menunjukkan dari hati kita yang terdalam selalu memuji dan memuliakan Tuhan, bisa tanpa bernyanyi atau tanpa notasi, tetapi dari perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita. Itu bagian dari pujian bagi Tuhan, itu bagian ucapan syukur bagi Tuhan. Apalagi kalau kita selalu termotivasi, terdorong untuk melakukan yang terbaik, untuk melakukan yang terindah dan yang Tuhan sukai dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Itulah orang yang bernyanyi di hadapan Tuhan. Dan mungkin lagi banyak pendefinisian yang bisa kita cari, dan mungkin yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi mari kita coba lihat apa menjadi panggilan bagi kita dalam minggu kita pada hari ini, setelah kita menjalani proses mulai dari kebangkitan Yesus. Harus selalu ke situ sampai kita nanti masuk di minggu kenaikan Yesus dan di minggu Pentakosta. Selalu merenungkan begitu berharga keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita melalui kebangkitannya, melalui kemenangan yang dianugerahkan bagi kita. Tentu karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan, atau keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya, bagi manusia, bahkan bagi dunia ini. Dunia ini diajak untuk selalu bersyukur, bernyanyi bagi Tuhan. Bersyukur dan bernyanyi bagi Tuhan itu juga menjadi bagian tugas
tugas kita sebagai orang percaya secara pribadi, secara personal. Itu menjadi bagian kehidupan kita. Kalau bahasa yang sering sekarang dikatakan maunya, ucapan syukur dan bernyanyi bagi Tuhan itu akan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kalau sudah gaya hidup kita sehari-hari, berarti setiap langkah, setiap proses yang kita kerjakan dan kita jalani di dalam kehidupan ini, itu bagian ucapan syukur bagi Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita. Selalu berangkat dari pemahaman apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbuat untuk memuji dan untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Itu bagian dari ucapan syukur dalam kehidupan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Kalau sudah menjadi gaya hidup kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan, berarti kita akan menjauhkan diri kita dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak disukai Tuhan, yang melanggar hukum Taurat, yang melanggar hukum Tuhan. Karena kita akan selalu melihat bahwa apa yang saya kerjakan harus yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Karena itu bagian dari ucapan syukur saya. Karena itu bagian dari pujian kita pada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Tetapi harus kita lihat juga, kita bersyukur, kita memuji Tuhan bukan hanya karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kadang-kadang orang setelah dia diselamatkan lupa dia hal-hal yang lain. Ternyata bukan hanya keselamatan, itu bagian pertama yang kita terima dari Tuhan, atau langkah pertama untuk menjalani bagian-bagian yang lain dalam kehidupan kita, termasuk melihat bahwa Allah yang begitu luar biasa selalu memelihara kehidupan kita. Pemeliharaan Allah tidak pernah stop, tidak pernah berhenti, dan selalu Dia datang bersama dengan kita memelihara kehidupan kita. Dan itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita, bagian dari nyanyian kita, bagian dari pujian kita. Karena Dia selalu datang dan hadir dan selalu bersama dan memelihara kehidupan kita. Apa yang nyata sekarang dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini? Kalau kita lihat tadi bangsa Israel, pemeliharaan Tuhan, Dia menjaga dari orang-orang yang selalu mengejar mereka. Bahkan Dia menghukum orang yang mengejar umat. Itu juga kita rasakan pada saat ini, pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita sampai saat ini untuk bisa hidup, untuk bisa makan, untuk bisa melakukan aktivitas kita, untuk bisa merencanakan kehidupan kita, perjalanan kita ke depan, itu juga bagian pemeliharaan Tuhan. Karena di dalam menjalani kehidupan ini, itu tidak mungkin atau mustahil hanya karena kekuatan dan karena kuasa. Bisa kita lihat sekarang perjalanan dunia, bisa kita lihat perjalanan manusia masa ini. Kalau hanya mengandalkan kekuatannya, kalau hanya mengandalkan pikirannya, justru tidak mungkin bisa dia melakukan semua aktivitas. Tidak mungkin dia menyelamatkan dirinya dari banyaknya bencana-bencana, ancaman-ancaman, bahkan bahaya-bahaya yang selalu mengancam kita dalam kehidupan kita masa ini. Ancaman selalu ada, ancaman selalu ada di samping kita. Maka selalu sering dikatakan, iblis itu selalu di tangan di sebelah kirimu, tapi ingat ada Allah sebelah kananmu. Kalau Anda mau selalu disertai Tuhan, ingat Tuhan bersamamu. Tapi kalau engkau melupakan Tuhan, iblis akan menggoda, bahkan membahayakan kehidupan. Karena kita selalu bersama dengan dunia, kita tidak dipisahkan
dari dunia. Kita tidak dipisahkan dari orang berdosa, kita tidak dipisahkan dari iblis dalam kehidupan ini. Memang kita ditempatkan, makanya kita sering dikatakan kita telah masuk di dalam dua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Di kerajaan dunia ini pasti akan kita alami, pasti itu akan datang, bahkan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang luar biasa, orang percaya, orang yang memasuki kerajaan Allah, dia akan menikmati itu, menjadi bagian untuk menguatkan dia, untuk menguatkan kehidupannya, untuk mengikuti, bahkan untuk menikmati kerajaan Allah yang telah dia masuk. Itu sukacita besar dalam pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita coba mengkaji kembali dari teologi penciptaan, manusia pertama telah dikutuk, diusir dari Taman Eden karena dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah kembali dipanggil melalui Yesus Kristus, kita dimasukkan ke kehidupan yang selalu bersama dengan dia di taman, yaitu taman kerajaan surga. Di sana kita telah bersama dengan dia, tetapi kita diajak, kita dipanggil untuk selalu melihat pemeliharaan Tuhan. Jangan mau digoda dunia ini, jangan mau digoda iblis seperti Hawa yang digoda iblis. Kalau kita mau digoda oleh kuasa-kuasa dunia ini, iblis, berarti kita nanti juga akan dikeluarkan, bahkan kita akan masuk ke kutub Allah yang membawa kita ke kematian yang kekal. Tetapi pemeliharaan Allah akan selalu terjadi kalau dia selalu hidup di dalam gaya hidup pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, karena dia merasakan keselamatan Tuhan dan dia merasakan pemeliharaan. Karena orang yang telah merasakan keselamatan itu dan dia akan merasakan pemeliharaan Allah, dari sana juga dia akan terpanggil untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu bagian dari kekudusan hidup kita. Pasti orang yang memuji dan memuliakan Tuhan akan berangkat dari hidup yang selalu yakin dan percaya, dan yang selalu menyembah Allah di dalam kehidupan. Karena dasar pujian, dasar bersyukur, dia telah percaya, dia telah mengenal Allah yang menyelamatkan dia, Allah yang selalu memelihara kehidupan. Menjaga kekudusan berarti dia akan selalu menerima perintah Tuhan, firman Tuhan yang mengendalikan semua kehidupan. Memprioritaskan Tuhan yang mengendalikan hidupnya, bukan yang lain. Karena banyak hal-hal dunia ini, banyak hal-hal yang mau mengendalikan kita dalam kehidupan ini. Disitulah beda orang percaya. Kalau orang percaya yang telah diselamatkan, orang percaya yang telah dimenangkan, orang percaya yang telah dipelihara, dia akan selalu bersama dengan Tuhan dan mempercayai dan menjaga kekudusannya di tengah-tengah kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita coba membaca tadi dari ayat yang menjadi khotbah pada hari ini, dari Keluaran 15 ayat 1 sampai 14, secara khusus dalam ayat 12 sampai 14. Di sana kita lihat bagaimana mereka melewati semua rintangan-rintangan itu, bukan sampai di seberang, tetapi ada arah, ada tujuan yang jelas yang akan mereka nikmati, yaitu tanah perjanjian.
tanah yang telah Allah janjikan bagi mereka. Berarti dalam perjalanan ini bukan berhasil sampai jalan tertentu, tetapi harus sampai ke akhir. Dan inilah menjadi bagian kita untuk mencapai akhir, garis finish atau goal yang kita cita-citakan dan yang kita harapkan dan yang akan kita jalani, yaitu kehidupan yang kekal. Ternyata dunia kita bukan hanya dunia kesuksesan masa ini, tetapi yang paling berharga kita jalani dunia ini, kita menerima kehidupan yang kekal. Kalaupun dalam perjalanan kita banyak hambatan seperti yang kita katakan, tetapi memang akhir yang kita jalani itu adalah kehidupan yang kekal. Kesana kita mau diarahkan. Dan itu yang paling berharga pengharapan orang percaya. Dan selalu kita katakan orang percaya punya harapan yang pasti, punya harapan yang telah dijanjikan Tuhan. Dan itu yang menguatkan kita untuk melangkah. Itu yang menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Itu menguatkan kita dalam menghadapi setiap tantangan, setiap hambatan, bahkan mungkin pergumulan yang kita jalani dalam kehidupan. Kemenangan kita bukan kemenangan sesaat, tetapi kemenangan kekal, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau kemenangan dunia, mungkin semua orang mengalami. Tetapi orang yang mengalami kemenangan dunia itu hanya sementara. Kalau dia sudah melewati dunia ini, dia tidak akan menikmati lagi, bahkan dia akan ke kematian kekal. Tetapi orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang telah menerima Yesus menjadi juru selamatnya, dan dia menerima kemenangan Yesus, dan dia ikut dimenangkan oleh Yesus, dia berjalan dalam dunia ini. Dia akan selalu di dalam kemenangan sampai menuju kehidupan yang kekal. Memang mungkin anak-anak muda masih dominan berpikir hanya untuk karir, hanya untuk masa depan dalam dunia ini. Tapi harus kita bungkus semua cita-cita dan harapan kita dengan cita-cita dan harapan orang percaya, yaitu kehidupan yang kekal. Karena dunia kita ini tidak bisa kita pastikan apakah itu bisa kita raih dunia ini. Ternyata ada yang umur 12 harus meninggalkan dunia, ada umur 20 harus meninggalkan dunia, padahal dia sudah mempunyai banyak cita-cita dan harapan. Tetapi satu cita-cita yang pasti bagi setiap orang, mulai dari orang yang telah menerima Allah sebagai juru selamatnya, dia akan menerima kehidupan yang kekal. Itulah cita-cita, harapan yang menjadi bagian kita, menjadi upah besar, yaitu yang sering kita katakan upahmu besar di surga, bukan upahmu besar di dunia. Itulah menjadi sukacita besar, dan itulah menjadi motivasi kita untuk berkata, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mensyukuri kepada Tuhan segala kebaikan, segala pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, apalagi keselamatan kekal, pemeliharaan, dan juga kekudusan menghantar kita untuk menerima keselamatan itu dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan karena keselamatan, karena kekuatan dan keperkasaan Tuhan memenangkan kami dari setiap yang kami takuti, dari setiap pergumulan kami, dari setiap tantangan kami, hambatan, apalagi kuasa iblis dan kuasa maut. Dan Tuhan telah memberi kemenangan dan pengharapan bagi kami, dan kemenangan dalam Yesus Kristus. Di dalam kemenangan itu kami akan merasakan sukacita besar,
Biarpun masih banyak tantangan-tantangan yang akan kami jalani ke depan, karena kami telah ditempatkan dan Tuhan tempatkan di dunia ini bersama dengan dunia ini. Tetapi kami tidak akan dikalahkan dunia. Kami tidak akan dikalahkan kuasa-kuasa dosa, kuasa kematian dan kuasa maut, karena Tuhan telah bersama dengan kami. Dan kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena kami yakini pemeliharaan Tuhan yang membawa kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjalani segala tantangan dan pergumulan kami, untuk memasuki pengharapan yang indah, pengharapan kemenangan kami yang indah dalam dunia ini. Tetapi yang paling terindah, kami akan menerima kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Itulah menjadi bagian syukur kami pada hari ini di dalam ibadah kami, kantate kami kepada Tuhan. Untuk itu kuatkan kami untuk selalu mensyukuri, bernyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan karena kasih-Mu yang telah kami terima. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang kami terima di tengah-tengah gereja-Mu di Makassar ini, keluarga Raymond, Panjaitan, Inang Pramita, bersama anak mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka menjadi jemaat yang baik, jemaat yang rajin dan yang selalu taat dan takut akan Tuhan melalui gereja. Demikian juga kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di HKBP Makassar, baik kegiatan-kegiatan melalui program dan juga melalui kegiatan ibadah-ibadah di tengah-tengah keluarga dan juga kategori-kategori dan seksi di gereja. Biarlah Tuhan memberkati semua pelayanan dan juga ibadah kami menjadi ucapan syukur kami bagi Tuhan. Mungkin juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Inang simatubang o simanjun tapinan pencernawa kormanulah mga parugyan pasalibo pemahaman mo nyonya di paho pasalibo nyonya stuorus puro panjahitan nyonya silitong kapur samosen nyonya silaban puro papar nyonya stuorus pani amang SPB pasalibo nyonya siyomi puro kagawa amang sintuwa simanukari may siya hasibuan may sa hasibuan inang nyonya simanjun kapur bakara anak kami Ruth Amadia Nanggilan dan juga inang nyonya Sintua Sinaga Borubu. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memberi kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bersuka cita karena kuasa Tuhan yang menolong mereka, menguatkan sehingga mereka sehat, bahkan bisa bersama dengan kami dalam setiap persekutuan kami, dalam setiap ibadah kami, dan juga dalam kegiatan mereka sehari-hari. Dan juga kami bersyukur Tuhan pada hari ini untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami percaya dan yakin bahwa umur yang panjang adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menganugerakan umur yang panjang bagi mereka, memberkati segala kehidupan mereka, memberi mereka sukacita dari surga, dan juga untuk memberkati semua cita-cita dan harapan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang selalu mempersembahkan persembahan dan juga yang telah memberi melalui berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat. Biarlah Tuhan memberkati semua persembahan kami. Biarlah Tuhan menambah berkat bagi kami, bagi semua orang yang mempersembahkan persembahan, karena kami yakin karena berkat Tuhan yang kami terima itu akan kami nikmati dan itu akan kembali
kami syukuri kepada Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang bergumul Tuhan pada saat ini. Bergumul karena kondisi, keadaan yang dialami, dan juga di dalam proses yang akan dijalani. Biarlah Tuhan memenangkan mereka, menguatkan mereka, apapun yang akan dijalani dalam setiap pergumulan, karena Tuhan telah menganugerahkan kemenangan bagi kami. Kami akan menjalani itu di dalam sukacita, karena Tuhan akan menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Tolong kami juga Tuhan dalam menghadapi kondisi dunia kami pada saat ini yang menuju krisis ekonomi karena kondisi dunia yang tidak aman. Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami diberkati, agar kami mampu menjalani kehidupan kami sehari-hari dan juga menghadapi dunia ini dengan tetap setia dan taat kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan akan mengembalikan kami ke hidup yang lebih nyaman dan lebih indah, apalagi di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing sebagai orang percaya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 314 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan kita untuk membangun gereja. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jiwaku semua
Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.